Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Perenungan Gema hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu. Hari ini kami diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan yang masih memberikan kepada kami kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Pimpin kami di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini, sehingga melalui firman-Mu, kami boleh diberkati dan bahkan kami dimampukan oleh Engkau melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar satu tema, yaitu hidup oleh anugerah. Dan bagian firman Tuhan yang akan kita baca adalah di dalam Matius pasal 18, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-35. Namun saya akan membaca hanya di ayat 23 sampai ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita masuk di dalam Minggu Reformasi. Salah satu pilar yang sangat ditekankan pada masa reformasi adalah sola gratia, yang artinya hanya oleh anugerah. Doktrin sola gratia merupakan salah satu doktrin yang sangat penting di dalam kekristenan. Walaupun doktrin ini merupakan salah satu doktrin yang amat ditekankan pada masa reformasi, namun sayangnya doktrin ini seringkali disalahpahami dan bahkan doktrin ini seringkali diabaikan. Dalam bahasa Yunani, kata anugerah dipakai dengan kata charis dan diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia sebagai kasih karunia. Nah, kata ini selalu dipakai oleh Rasul Paulus pada saat dia menyapa atau dia menulis surat-suratnya kepada jemaat-jemaat yang dia kasihi. Hal ini memperlihatkan bahwa betapa pentingnya konsep anugerah itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi anugerah itu berarti sebuah pemberian, termasuk di dalamnya pengampunan, yang kepadanya seseorang itu sebenarnya tidak pantas untuk menerima pemberian itu, namun diberikan secara cuma-cuma. Nah, untuk kita mengerti mengenai anugerah ini, kita dapat memahaminya atau belajar melalui perumpamaan Tuhan Yesus tentang kerajaan surga yang terambil di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-35 yang tadi kita baca. Di dalam perumpamaan itu dikisahkan
ada seorang yang berhutang sejumlah 10.000 talenta kepada seorang raja. Satu talenta itu adalah 6.000 dinar. Nah, sedangkan untuk mendapatkan 1 dinar, seseorang itu harus bekerja sepanjang hari untuk mendapatkan upahnya sebesar 1 dinar. Jadi jelas di sini mau menggambarkan bahwa jumlah hutang hamba itu sangat besar dan tidak mungkin dia sanggup untuk membayar hutang tersebut bahkan sampai seumur hidupnya. Nah, oleh karena itu, pembebasan hutang yang diberikan kepada hamba itu merupakan sebuah anugerah. Namun, ironisnya, ketika seorang hamba itu yang mendapatkan pelunasan hutangnya oleh sang raja, dan ketika dia keluar, dia berjumpa dengan temannya yang berhutang kepadanya sebesar 100 dinar, maka dia tidak memberikan kemurahan hati kepada sahabatnya ini. Bahkan sahabatnya ini dijebloskan ke dalam penjara sampai dia melunaskan hutang-hutangnya kepada dirinya. Nah, akibatnya sang raja ini menjadi murka. Sepantasnya hamba yang telah mendapatkan pembebasan hutang itu, yang telah memperoleh anugerah yang begitu besar, dia harus meresponnya dengan sebuah anugerah untuk membebaskan sahabatnya yang berhutang kepadanya. Sang raja tersebut murka karena hamba tersebut tidak menyadari bahwa betapa besarnya anugerah yang telah dia terima. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup oleh anugerah bukan hanya menyangkut hubungan kita dengan Allah saja, tetapi hidup oleh anugerah berhubungan juga dengan sesama. Sesudah kita memperoleh anugerah Allah, kita seharusnya berespon dan membagikan anugerah itu kepada sesama kita. Bila Allah menuntut kita untuk memenuhi standarnya, maka sebenarnya kita tidak akan sanggup untuk memenuhi standar Allah itu. Itulah sebabnya ketika Allah datang ke dalam dunia untuk mengangkat kita dari keterpurukan kita akibat dosa, supaya kita bisa hidup berkenan kepadanya, maka seharusnya kita yang telah memperoleh anugerah pengampunan, penebusan yang daripadanya, maka seharusnya kita pun harus mengasihi sesama kita. Kita bisa berinteraksi bersama dengan sesama kita. Dan kita bisa membagikan anugerah Allah yang telah kita terima kepada sesama kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah anugerah Allah itu telah terpancar di dalam diri kita dan kita sudah bagikan itu kepada sesama kita? Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh diingatkan bahwa betapa besarnya anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, yaitu sebuah keselamatan melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Bapa di dalam surga, biarlah melalui firman Tuhan yang sudah kami renungkan saat ini, kami mau belajar, kami mau merespon, kami mau membagikan anugerah Allah yang telah kami terima itu kepada sesama kami. Mampukan kami ya Tuhan, untuk memancarkan terang Kristus di dalam hidup kami, sehingga banyak orang yang belum mengenal kasih Tuhan, kami boleh bagikan itu, sehingga banyak orang yang boleh menerima anugerah-anugerah Tuhan yang begitu limpah, yang begitu besar, sehingga mereka pun termasuk di dalamnya menerima pengampunan Tuhan, dan mereka boleh mendapatkan berkat yang besar melalui diri kami. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah seru doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.